Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Satya Alauddin dengan NRP 502723182. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengerjaan praktikum SPD modul 8 dan 9. Dimulai dari nomor 1. Afi baru saja ditunjuk menjadi petinggi di Rumah Sakit Anwar. Melihat para bawahannya kesulitan untuk menggunakan database, Afi menyuruh Wikri Ganteng untuk membuatkan prosedur dan function sehingga administrasi dan kelola database menjadi lebih mudah. Akan tetapi, itu bukanlah job desk Wikri Ganteng yang sebenarnya merupakan sebuah ahli gizi di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, Wikri meminta bantuanmu untuk membuatkan prosedur dan function sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sebuah stored prosedur yang dapat menghapus data appointment dari tabel semua tabel yang memiliki entry data appointment berdasarkan ID appointment. Oh ya, dan untuk soal ini, kita akan menggunakan sampel data awal pada soal modul 5. Baik, berikut adalah um, sampel data awal modul 5. Jadi kita langsung saja untuk membuat prosedurnya. Saya tetapkan delimiter. Kemudian di prosedur, misal namanya delete. Kita menggunakan parameter from misal appointment ID integer. Kemudian begin integer in bukan from in appointment ID integer begin, kemudian pertama menghapus dari tabel diagnosis, delete from diagnosis where ID tail appointment in in select ID detail appointment from appointment dari detail appointment where ID appointment sama dengan appointment ID yang akan diinputkan oleh user. Dan ini cukup kurung. Kemudian berikutnya menghapus di tabel ID detail appointment. Delete from ID detail appointment where ID appointment sama dengan appointment. Kemudian hapus dari tabel appointmentnya sendiri. Delete from appointment masuk ini dari appointment where ID appointment kemudian N. Baik, harusnya sudah benar. Go saja. Baik, kita lihat hasil dari kita dapat melihat prosedur yang sudah dibuat di routines. Kita lihat di sini prosedur dan contoh penggunanya adalah sebagai berikut. Misal call delete appointment dan ID appointmentnya. Misal saya akan menghapus satu ID appointment satu. Go. Dan ini sudah dipanggil dan dapat kita lihat di tabel appointment dia bakal hilang yang untuk ID 1 di tabel diagnosis dia juga bakal hilang. Di tabel diagnosis tidak akan ada yang
ID appointmentnya satu, maksudnya tidak ada detail appointment dengan yang ID-nya satu. Coba kita cek di tabel detail appointment juga, dan tidak ada ID appointmentnya satu. Baik, dapat kita lanjut ke nomor dua. Baik, kita akan lanjut ke nomor dua. Buatlah sebuah function yang dapat menghitung usia pasien berdasarkan tanggal lahir dengan parameter ID pasien. Lalu tampilkan kolom ID pasien, nama pasien, dan umur pasien menggunakan function yang sudah dibuat tadi. Baik, langsung saja. Pertama, mulai dengan delimiter dan akhirnya dengan delimiter. Create function. Misal namanya calculate age dengan parameter, misal tadi dia diminta parameter ID pasien. Saya namakan pasien ID integer, dan dia akan mereturn nilai atau type integer. Begin returns, kemudian begin. Pertama saya akan mendeklarasi dua variabel. Declare yang pertama adalah birth date dan age. Nah, birth date ini dia bakal digunakan untuk menyimpan eh, tanggal lahir dari pasien. Select tanggal lahir dan meletakkannya di birth date, variabel birth date, from siang, where ID pasien sama dengan pasien ID. Kemudian memberikan nilai age, set age sama dengan selisih dari nah, year, kemudian birthday, kemudian hard date, per date, seperti ini. Kemudian return dulu, return age, itu yang bakal dihasilkan, dan setting n. Baik, sepertinya sudah benar. Birthday age, oke. Let's select tanggal lahir into birthdays from. Sebentar. Lahir into birthday, where ID pasien. Oh, saya lupa mendeklarasikan data type dari variabel. Sepertinya harusnya sudah benar. N. Oh iya, jangan lupa sini juga. Oke, dapat kita lihat hasilnya di routines. Calculate age dapat kita gunakan. Tadi diminta untuk menampilkan kolom ID pasien, nama pasien, dan umur pasien menggunakan fungsi tadi. Jadi, select ID pasien, nama pasien, nama pasien, kemudian calculate age berdasarkan ID pasien from pasien. Jadi berikut adalah hasil dari uh, query tadi, mana yang uh, dia bakal menampilkan tiga kolom, yaitu kolom ID pasien, nama pasien, dan hasil dari
fungsi calculate age, yaitu umur dari setiap pasien berikut. Baik, mungkin itu saja untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Baik, kita akan lanjut ke nomor 3. Tampaknya Avi juga ingin semua datanya termanajemen dan tervisualisasi dengan baik. Kali ini Avi meminta bantuan Zidane, sesepuh admin yang berpengalaman dalam data manajemen. Namun, Zidane sedang mengerjakan pekerjaan lain, sehingga ia meminta tolong padamu untuk membuat sebuah trigger dan view dengan rincian berikut. Nomor 3, buatlah sebuah view untuk ditampilkan di front desk rumah sakit yang berisi ID pasien, nama pasien, eh, jenis kelamin pasien, jenis appointment, tanggal mulai appointment, jam mulai, dan jam selesai appointment. Kita langsung saja ke query. Jadi, create view, misal namanya front desk, terus as, select, tadi yang diminta ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin pasien, itu ada di tabel pasien. Jadi, pasien.id pasien, pasien.nama pasien, dan jenis kelamin. Kemudian, pasien.jenis kelamin. Kemudian, dia juga meminta jenis appointment, tanggal mulai appointment, dan jam mulai dan jam selesai appointment. Oke, itu dari tabel appointment. Appointment dot jenis appointment. Appointment dot jenis appointment, tanggal mulai appointment, dan jam mulai jam. Tanggal mulai appointment, jam mulai, jam selesai. Oke, kemudian from appointment, join, from pasien, kemudian join appointment on dimana pasien dot di pasien sama dengan appointment dot ID pasien. Oke, harus sudah benar. Oke, kita dapat menggunakan view tadi dengan memanggilnya di query dengan menggunakan select all dari from front desk. So, seperti itu. Jadi dia akan menampilkan kolom-kolom yang sudah diminta di soal, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, jenis appointment, tanggal mulai appointment, tanggal mulai appointment, jam mulai appointment, dan jam selesai appointment. Baik, itu untuk nomor 3, kita bisa lanjut ke nomor 4. Baik, kita akan lanjut ke nomor 4. Karena Avi baru masuk awal bulan Juni dan ingin merekap appointment pada bulan April kemarin, buatkan sebuah view rekapan yang berisi jenis appointment beserta jumlah masing-masing jenis appointmentnya, nama tenaga medis yang menangani, beserta jabatan dan spesialisasinya. Jadi kita langsung saja query untuk membuat view. Oke, view. Misal namanya rekapan April. As, select. Tadi dia meminta jenis appointment. Kemudian jumlah masing-masing jenis appointmentnya. Jadi kita perlu melakukan count jenis appointment dot jenis appointment as jumlah appointment misal. Kemudian nama tenaga medis dot nama, kemudian jabatan dan spesialisasi. Tenaga medis, jabatan, tenaga medis, spesialisasi. Kemudian itu dari appointment.
kemudian join. Kita memerlukan detail appointment untuk mendapatkan tenaga medis. Jadi kita join detail appointment on appointment dot id appointment sama dengan detail appointment dot id appointment. Kemudian join tenaga medis on detail appointment dot id detail appointment x id tenaga medis sama dengan tenaga medis dot id tenaga medis. Kemudian terakhir kita perlu spesifikasi waktunya karena dimintain dari kapan April, where month dari appointment dot tanggal mulai appointment itu sama dengan 4 and year-nya appointment dot tanggal mulai appointment-nya itu sama dengan 2024. Kemudian kita perlu menggrupnya berdasarkan jenis appointment karena diminta untuk menghitung banyak appointment-nya berdasarkan jenis appointment. Group by uh, appointment dot jenis site. Oke, harusnya seperti ini, tidak ada yang salah. Oke, kita dapat memanggilnya menggunakan select all from rekapan April. Baik, berikut adalah hasilnya jenis appointment, jumlah appointment dengan berdasarkan jenis appointmentnya dan juga nama tenaga medis yang bertugas, beserta jabatan dan spesialisnya dari tenaga medis itu dari bulan April tahun ini. Jadi itu untuk nomor 4, kita bisa lanjut ke nomor 5. Baik, kita akan lanjut ke nomor 5. Pemerintah daerah setempat menerapkan peraturan baru pertanggal 7 Juni 2024, di mana kartu BPJS yang digunakan tidak boleh digunakan atas nama orang lain. Oleh karena itu, buatkan trigger untuk mengecek nomor BPJS dengan skenario apabila ketika menginputkan data pasien baru terdapat value nomor BPJS pasien baru yang sama dengan salah satu dari 10 nomor BPJS di sampel data, maka kolom tanggal mulai appointment sampai jam selesai appointment otomatis akan tidak valid atau berisi value null. Langsung saja kita buat triggernya. Delimiter slash slash ini count create trigger misal namanya cek BPJS before insert on pasien for each row begin dan pertama saya akan mendeklar sebuah uh, atribut baru atau variabel baru bernama misal BPJS count dengan data type integer. Jadi BPJS count ini akan bertugas sebagai flag atau penanda jika query ini menemukan, maksudnya jika trigger ini menemukan sebuah duplikat pada nomor BPJS. Kemudian select count all into BPJS count from pasien where nomor BPJS dengan new .now BPJS. Kemudian jika BPJS count lebih besar dari 0, then maka dia akan mengupdate double appointment set tanggal mulai appointment sama dengan 0, kemudian tanggal
selesai appointment sama dengan 0, jam appointment sama dengan 0, dan jam selesai appointment sama dengan 0. Where ID pasien sama dengan new ID pasien atau ID pasien yang sudah diinput. Kemudian selesai, and if, dan end. Saya sudah benar. Oke, triggernya sudah ada. Baik, berikut adalah trigger yang sudah dibuat tadi. Dan kita bisa lanjut ke nomor 6. Baik, kita lanjut ke nomor 6, nomor terakhir. Berdasarkan soal nomor 5, hapus view yang telah dibuat pada nomor 3, kemudian buatlah view baru yang hanya menampilkan appointment valid. Tidak ada value kolom yang bernilai 0. Oke, kita akan mulai dari drop view, if exists. Dari nama view-nya itu front desk. Kita drop dulu. Oke, lalu kita buat view baru bernama view valid front desk, misal valid front desk as, dan dia mengambil sama seperti tadi, ID pasien. Oke, pasien dot ID pasien, pasien dot nama pasien, pasien dot jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya ada jenis appointment, tanggal mulai appointment, dan jam mulai dan jam selesai. Oke, appointment, tanggal mulai, appointment, jam mulai, dan appointment dot jam selesai. Kemudian mulai dari pasien dan join appointment on pasien dot id pasien, appointment dot id pasien. Kemudian di mana appointment dot, di mana nilai-nilai ini tidak nol, not is not null, and appointment dot jam mulai appointment is not null, and appointment jam appointment is not null. Oke, saya sudah benar. Dapat memanggil view-nya dengan komen select all from valid bonus. Anda lihat ini adalah hasilnya, tidak ada yang nol. Baik, mungkin itu saja untuk nomor 6, dan karena sudah sampai soal terakhir, maka berikut adalah sekian video pengerjaan praktikum modul 8 dan 9 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.